Ya, ibu-ibu silakan yang mau tadi menjelaskan atau menyampaikan eh, tentang lansia yang memahami lansia itu seperti apa menurut ibu-ibu ya. Bagaimana? Ya, ibu. Ibu siapa? Ibu Seni ya, Ibu Seni. Ya, silakan. Ya, ya, betul, betul sekali. Jadi permasalahan umum dalam lansia itu banyak ya ibu-ibu, karena hal fisik tiga macam itu. Ada fisik, kondisi psikososial, terus kondisi spiritual ya. Apa ibu, kondisi fisik itu seperti apa? Kondisi fisik itu seperti apa? Tadi ya, bahwa lansia itu apa? Adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas ya. Terus menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 ketentuan umum pasal 1 tadi yang disampaikan ayat 2 itu, dan lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tapi catatannya lansia yang mendapat bantuan PKH itu usia 70 tahun ke atas. Terus ayat 3-nya, lansia usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Itu ayat 3. Ayat keempatnya, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu ya tadi. Jadi ada 3 ini ya, kondisi permasalahan lanjut usia itu. Fisik atau biologis ya, perubahan fungsi organ tubuh, betul tadi kata Ibu Seni ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering atau keriput, gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh. Itu ya, gangguan panca indera atau penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap atau itu ya, kalau makan tidak terasa. Terus gangguan saluran kencing atau kencing tak terkontrol atau ngompol misalkan ya, suka itu. Gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah atau mempengaruhi pencernaan. Muncul penyakit atau Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Itu ya ibu, permasalahan fisik atau psikologis. Sekarang psikososial. Jadi itu lansia itu diri dan hubungannya dengan orang lain ya. Kalau tadi fisik secara pribadi, kalau ini dengan dirinya dengan orang lain. Jadi perubahan emosi misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan disebabkan tadi ya kata ibu siapa itu, ibu Salman ya, ibu Nyimas ya, kata ibu Nyimas. Perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kesepian atau teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Jadi tuh jelas ya, perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh itu jelas melemah kalau sudah tua, itu jadi melemah karena udah manula atau renta ya. Terus kesepian ya, jelas kesepian karena mungkin teman-temannya sudah pada tidak ada di dunia ini, itu temannya mulai berkurang ya, takut tersingkirkan. Maksudnya dulunya sehat, kuat, biasa berjalan juga, lari gimana gitu ya, membawa kendaraan. Kalau sudah tua kan tidak bisa ya ibu-ibu ya, seperti itu. Takut penyakit, misalkan takut mati, takut kekurangan uang misalkan ya, jelas kalau misalkan udah tua itu takut kena penyakit mudah ya, misalkan susah jalan atau dari penciuman juga sudah kurang tuh. Terus takut mati, jelas takut mati karena udah tua biasanya identik dengan
kematian, tapi tidak boleh takut ya ibu-ibu, sampaikan ke lansia kalau ada di lingkungannya, karena kematian itu udah diatur ya sama Allah. Baik muda atau tua pasti akan mati, cuman waktunya saja yang itu ya kasih tahu kan. Kadang udah tua juga, kalau umurnya panjang mah ya panjang ya gitu, seperti itu. Terus takut kekurangan uang ya, karena tidak bisa usaha lagi atau hanya mengharapkan dari anaknya pemberian atau warisan atau peninggalan, atau juga pensiunan itu kan sedikit, jadi mungkin ketakutan nggak bisa beli apa-apa yang sesuai kemauan itu, seperti itu. Agresif itu ya, jadi atau marah-marah, menyerang, menendang pintu dan lain-lain, itu secara itu ya, secara psikososial dengan hubungannya dengan orang lain, antara orang lain. Sekarang secara spiritual atau rohani atau religi ya, jadi jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Karena kurang ibadah, jadi dianya banyak pikiran, jadi kurang sabar ya, kurang keimanannya harus ditambah lagi atau harus diingatkan, harus diberitahu ya. Terus tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua karena harus memakai alat bantu. Misalkan kalau udah tua, jadi jalannya juga sulit atau susah, jadi pakai itek ya, tahu itek? Itek itu ya penyangga biar bisa berjalan atau berjalan ya kakinya gitu, biar bisa tersandar sama itek. Kurang mau berbagi dengan orang lain ya, biasanya sudah tua itu permasalahannya itu, jadi sulit berbagi dengan orang lain karena dia sudah ya mungkin terpuruk atau apa seperti itu. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Itulah orang tua, terkadang permasalahannya seperti itu, merasa benar, merasa lebih pengalaman, merasa lebih dari segala-galanya, atau merasa benar karena beliau misalkan lansia tersebut dilahirkan lebih dulu ya dari kita, jadi dia merasa lebih tahu keadaan di dunia ini, lebih berpengalaman seperti itu. Nah itu ibu ya, jadi yang disampaikan tadi sama ibu Nima, sama ibu Seni, ibu Salman, nah itu jadi permasalahan umum di lansia itu seperti itu. Jadi kondisi dan permasalahannya yang tadi disampaikan itu ibu ya. Jadi bagaimana cara menghadapinya, nanti juga harus tahu ibu-ibu tadi yang disampaikan itu ya, melayaninya dengan baik, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Karena kita juga dulu, bukan mungkin ya, dulu pastilah kita juga sebelum lahir ke dunia ini dikandung dulu 9 bulan, terus dilahirkan, sudah dilahirkan udah ke dunia ini masih aja diinikan